Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ucapkan dulu salam gereja perjanjian baru. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang, Tuhan Yesus pasti datang, dan Tuhan Yesus akan datang. Biar salam Maranatha selalu menggelorakan hidup kita di tengah apapun yang kita alami. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita buka dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Perjanjian baru Matius 7 13 sampai 14. Sekali lagi saya mau sampaikan bahwa ayat-ayat ini adalah sound doktrin dari Yesus atau ajaran sehat dari Tuhan Yesus sendiri. Matius 7, 13 sampai 14. Saya bacakan ayat-ayat ini untuk kita semua. Firman Tuhan katakan atau perkataan Tuhan Yesus, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ketika kita mempelajari ayat-ayat ini, ada beberapa sound doktrin yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, Yesus membicarakan pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Lalu yang kedua, Yesus membicarakan pintu yang lebar dan jalan yang luas. Nah, bagaimana cara kita mengerti perkataan Yesus ini? Ada dua pilihan pintu di situ. Dan ada dua pilihan jalan yang Yesus sampaikan kepada murid-murid. Pengajaran ini harus menjadi sound doktrin utama bagi kita. Pada waktu Yesus bicara, dia mengajar dalam bahasa setempat. Tuhan Yesus ini orang Yahudi, tapi bahasa yang digunakan pada waktu itu adalah bahasa Yunani. Sama seperti kita kan? Kita mengerti bahasa suku kita, tapi bahasa yang populer digunakan adalah bahasa Indonesia. Nah, saya beritahukan bagaimana Tuhan Yesus menyatakan kalimat yang dia ajarkan tersebut. Kalimat yang pertama dikatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Kalau dalam bahasa Yunani, ini disebut dengan second aorist imperatif. Maksudnya begini dalam bahasa Indonesia. Ini adalah kalimat perintah yang biasa kita dengar. Contoh. Awas lobang. Jangan jalan di situ. Itu. Ini sama dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Jadi kalau sudah dibilang awas lobang, ya jangan jalan di lobang itu. Kalau ada lobang, ya jatuh. Begitu. Jadi ini perintah bukan memerintahkan kepada kita.
tetapi sebuah perintah yang memberikan peringatan kepada kita. Misalnya Anda naik motor. Nah, di bagian jalan tertentu ada jalan yang rusak berat, bisa menyebabkan kecelakaan. Maka kita mendengar peringatan. Orang memberi perintah kepada kita dalam sebuah peringatan. Jangan lewat di sekitar jalan itu. Jalannya rusak berat. Sudah banyak orang yang celaka di situ. Lalu kita bilang, oh nggak apa-apa. Saya ini pernah mandi anti kebal. Jadi biar jatuh di situ, biar celaka nggak apa-apa. Saya biasa kok ngalami sakit begitu. Jadi jalan di situ. Kan kita tidak mungkin kalau sudah diberikan tahukan perintah itu, kita tidak boleh melewati hal tersebut. Nah, kalimat ini kalimat perintah, tapi bukan perintah yang memerintahkan kepada kita, melainkan perintah yang memperingatkan kita. Jadi ini bukan perintah dari orang tua kepada kita. Kamu harus lakukan itu, bukan. Tapi sebuah perintah yang memperingatkan kita, tidak mengikat kita, tetapi kita harus melakukan supaya kita aman, terlindung. Kalau ada lubang, jangan jalan di lubang itu. Tapi banyak orang kan sudah diperingatkan, jangan jalan di situ. Ya masih masuk aja di dalam lubang itu. Karena apa? Kadang-kadang perintah diberikan untuk dilanggar. Betul atau betul? Begitu ya. Jadi kalau orang diberikan perintah, malah dia mau melanggar perintah itu. Diberikan semakin perintah, dia semakin mau melanggar itu. Jadi sebenarnya diberikan untuk supaya kita menghindari. Nah, saudara, fakta yang disampaikan Tuhan Yesus, di dalam hidup ini kita bertemu dengan dua macam jalan. Ada jalan yang sempit, ada jalan yang lebar. Tetapi perintah yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa jalan yang sempit dengan pintu yang sesak adalah jalan yang menuju kehidupan. Maka kita dengan sekuat tenaga, segenap kemampuan kita harus menjauhi jalan yang lebar itu. Kita harus berjalan sejauh mungkin menjauhi jalan yang lebar itu. Karena apa? Karena jalan tersebut menuju kebinasaan. Kalau kita sudah mendengar perintah di awal, mengapa kita harus mengambil jalan tersebut? Apa untungnya bagi kita? Tidak ada keuntungan sama sekali. Tetapi, nah ini, ada kata tetapinya. Bila kita menyelidiki kalimat Tuhan Yesus, kita menemukan kenyataan ini. Karena lebarlah pintu, ya kalimat tadi, dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang masuk melaluinya. Saya ulangi lagi kalimat Tuhan Yesus. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ini aneh, saudara. Jalannya menuju kebinasaan, tapi banyak orang pergi ke jalan itu. Makanya Alkitab penuh dengan peringatan kepada orang yang bodoh. Hai orang bodoh, jangan kamu bodoh terus. Sudah tahu jalan kebinasaan, kenapa mau masuk ke situ? Nah, ini fakta yang Tuhan bilang. Di dunia ini faktanya. Ada pintu yang lebar, ada jalan yang luas, tapi ujungnya menuju kebinasaan. Cuma banyak orang menyukai jalan tersebut. Saudara, ternyata semakin lebar sebuah pintu, semakin luas sebuah jalan, membuat banyak orang semakin memilih jalan tersebut. Maka kalau kita buka kebaktian kita semakin lebar kepada hal-hal yang duniawi, semakin orang datang kepada kebaktian itu. Semakin kita mengajarkan jalan keselamatan, maka semakin jalan itu menseleksi orang untuk jalan di jalan situ.
fakta yang Tuhan Yesus sampaikan. Pintu yang lebar adalah pintu yang disenangi banyak orang. Semakin lebar pintu itu, semakin orang suka. Semakin luas jalan itu, semakin orang memilih jalan tersebut. Seharusnya orang percaya menjauhi jalan tersebut. Karena sound doktrinnya yang Tuhan sampaikan, apa? Jangan memilih jalan yang lebar. Jangan memilih pintu yang luas. Betul nggak? Amin. Jadi jalan yang Tuhan sampaikan ini adalah jalan yang tidak populer. Jalan yang tidak disukai orang. Kita tahu banyak pintu yang terbuka. Semakin besar pintu itu terbuka, semakin banyak orang yang jalan di situ. Semakin luas jalan yang terbentang, semakin populer jalan itu, banyak orang memilih jalan tersebut. Nah, di dalam Tuhan, kita harus memilih jalan yang terbaik. Sound doktrin itu memberikan kepada kita pemikiran untuk memilih jalan yang benar. Jadi sound doktrin itu, ajaran yang sehat itu bukan ajaran yang asal-asalan. Tapi ajaran yang membuat kita berpikir, apakah kita berada di jalan yang tepat atau di jalan yang salah. Ini yang membuat sound doktrin Yesus tidak diminati orang banyak. Pengikut Yesus itu, murid Yesus itu hanya 12 seumur-umur Yesus berada di muka bumi. Padahal Yesus ini adalah Tuhan, dia hanya mengajar 12 orang. Maka orang akan berkata, buat apa kamu jadi Tuhan? Cuma sedikit pengikutmu. Orang pengikut Pariaji aja begitu banyak. Pengikut Gilbert, lu mauin dong begitu banyak. Gerejanya penuh. Kenapa Yesus hanya 12 orang yang ikut? Mana yang lebih hebat? Yang banyak atau yang sedikit? Mana? Orang tentu lihat. Oh, yang banyak itu buahnya banyak. Karena mereka melihat kepada yang bisa dilihat. Jadi sound doktrin Yesus tidak diminati banyak orang karena terlalu sempit. Jalannya terlalu susah. Tapi ini adalah peringatan dari Tuhan bahwa pintu yang sesat dan jalan yang sempit adalah jalan yang menuju kepada kehidupan. Yesus berkata kepada kita, pilihlah sound doktrin. Pilihlah jalan yang sempit. Karena itulah jalan yang menuju kehidupan. Amin, saudara. Jangan pilih jalan yang dinasehati banyak orang. Ada jalan yang dikira itu menuju kehidupan, tapi ujungnya menuju maut. Begitu kan? Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Manusia lebih memilih jalannya sendiri dan tidak mau belajar dari sound doktrin Yesus. Kepada murid-muridnya Tuhan Yesus memberikan peringatan. Kita harus sejauh mungkin menjauhi jalan yang menuju kepada kebinasaan. Jadi jangan pergi ke situ, berlari dari jalan tersebut, menghindari jalan tersebut sejauh mungkin. Kalau perlu berputar supaya engkau tidak menemui jalan itu. Usahanya sedikit lebih keras. Kita harus memisahkan diri dari semua jalan yang menuju kepada kebinasan. Jalan-jalan ini banyak ditawarkan kepada kita oleh manusia. Jalan kemudahan, pengajaran yang kacau, pengajaran yang salah, pengajaran yang sesat ditawarkan oleh gereja-gereja yang tidak peduli kepada pengajaran sound doktrin. Mereka ingin membuat semakin gampang untuk mengikuti jalannya Yesus. Mereka ingin membuat bahwa dunia ini adalah tempat di mana kita merasa senang. Makanya yang ditawarkan itu keselamatan di dunia ini. Ditawarkan kemewahan di dunia ini. Kelimpahan di dalam dunia ini. Kesuksesan di dalam dunia ini. Tapi jalannya Tuhan berbeda.
Jalannya Tuhan adalah pintunya sempit. Engkau tidak melihat ujungnya. Engkau harus melihat dengan percaya bahwa Yesus yang berkata, maka saya harus mempercayai perkataan Yesus. Amin, saudara. Amin. Jadi kita memisahkan diri sekarang. Bukan pergi di tempat yang disenangi orang. Di jalan yang banyak dicari orang. Di jalan yang populer. Tapi kita pergi di jalan salib. Amin. Begitu. Kalau sudah ada di dalam pengajaran sound doktrin, kita harus berdiri teguh di jalan itu. Bila kita sudah mengetahui sound doktrin, kita memutuskan untuk menjalani jalan sound doktrin dengan kekuatan kita dan dengan bantuan Roh Kudus. Yesus sudah memperingatkan. Kita harus pisahkan diri kita dari semua jalan yang bukan sound doktrin. Makanya ketika kita mengikut Tuhan, kita membuka telinga kita, membuka otak kita seluas-luasnya untuk memeriksa apakah jalan tersebut, apakah pengajaran tersebut adalah pengajaran yang dari Tuhan. Gitu. Saya sudah bilang yang paling penting di dalam satu gereja adalah pengajarannya. Karena dari pengajaran itu, maka kita bisa menghasilkan hidup beriman yang sehat. Maka kita bisa bertumbuh. Kita tidak bisa berkata, aku mengasihi engkau Yesus. Tapi kita tidak melakukan perintah atau sound doktrinnya. Ini berat ini. Tapi kita harus berusaha. Iya kan? Tadi ingat peringatan itu. Awas, ada lobang. Coba ngomong kepada sebelah kiri dan kanan. Kalau nggak ada kiri dan kanan, ngomong ke diri sendiri. Awas, ada lobang. 1, 2, 3. Awas, ada lobang. Awas, ada lobang. Jadi kalau jalan itu jangan menghayal. Jangan jalan sambil main handphone begitu. Jalan sambil main. Saya banyak lihat itu orang mau nyebrang jalan itu lihat handphone. Saya pikir ini orang bagaimana sih, bahaya sekali. Mau nyebrang jalan lihat handphone. Bukannya lihat jalan, lihat handphone. Awas saudara. Karena orang yang bawa mobil itu tidak peduli engkau punya handphone mahal atau handphone murah. Kalau dia terburu-buru, dia sudah gas duluan, engkau habis di jalan itu. Begitu, itu maksud saya. Begitu. Jadi awas, ada lobang. Seolah-olah Yesus mengatakan seperti itu. Ini kalimatnya dalam bahasa Yunani seperti itu. Loncat. Atau lagi masak sesuatu, awas. Penggorengannya panas. Udah tahu panas mau dipegang. Kan banyak yang begitu kan. Coba, masuk sih panas, coba. Ya coba aja sendiri. Kalau nggak melepuh tangannya. Begitu kan. Jadi seolah-olah Tuhan Yesus berkata kepada kita, awas. Kalau di Sintang, itu tempat penggorengan dibilang apa? Di Indonesia kan wajan. Di Sintang bilang apa? Wajan. Sama ya. Wajan. Apa? Kuali. Buat goreng masa pakai kuali buat goreng, Kuali. Yang buat goreng penggorengan. Oh, itu kuali. Oh, oke. Awas, kuali panas. Tapi saking nggak sabar, sudah lapar, ya biar aja panas, makan aja, ambil langsung, gitu kan. Ini sebenarnya peringatan ini dalam bahasa Indonesia seperti itu. Ketika Tuhan katakan, masuklah melalui pintu yang sesak, seolah-olah dia bilang, awas, di depan ada lubang. Awas, belanga panas, kuali panas, begitu. Jangan dipegang. Begitu. Jangan buang sampah di sini.
Yang buang sampah adalah setan di bawah. Karena di bawahnya banyak sampah. Orang sudah bosan. Orang sudah bosan lalu pasang peringatan. Jangan buang sampah di sini. Cuma setan yang buang sampah di sini. Malam-malam buang sampah deh. Buang sampah aja. Nggak apa-apa tuh, setannya nggak kelihatan. Begitu kan. Karena kita sudah jengkel begitu kan. Kita sudah jengkel begitu. Kita pasang peringatan. Biasanya begitu. Tolong jangan dipetik ya, mangganya masih muda. Kita pakai peringatan. Kalau kita ada sesuatu kan kita pakai peringatan. Tapi kalau di kampung nggak begitu ya. Kadang-kadang, tapi kalau buahnya itu pergi keluar ya, semua punya begitu katanya. Oh, buahnya di luar, jadi nggak masuk. Ya kan, tante saya kan ambil yang di luar, tante, bukan yang di dalam. Di luar kan punya semua orang. Begitu. Nah, saudara, ketika Yesus katakan seperti itu, masuk melalui pintu yang sesat, itu dia sedang berkata seperti itu. Loncat, gitu. Misalnya di depan itu ada lubang, loncat, begitu. Itu sebenarnya dalam bahasa Indonesia seperti itu. Jadi second auris itu adalah sebuah peringatan, tapi memberi perintah kepada kita. Dipasangkan peringatan di tol. Maksimal kecepatan jalan di jalan tol 110 km. Begitu. Kemudian orangnya celaka, mati. Istrinya komplain sama Tuhan, Tuhan, bukankah tadi waktu jalan dari rumah sudah berdoa, Tuhan lindungilah kami. Malaikatnya ngomong, ya itu kan 100 km. Kamu jalannya 150 kecepatan. Malaikat nggak bisa kejar lagi kamu. Jadi ya resiko ditanggung sendiri. Jadi seperti itu. Begitu. Kadang-kadang kita melanggar sesuatu yang Tuhan sudah larang dalam kehidupan kita. Jadi sound doctrine itu memisahkan. Kalau sudah berada di sound doctrine, kita tetap di dalam sound doctrine. Ajaran yang sehat. Mau ajaran siapa lagi yang mau kita dengar selain ajaran Tuhan Yesus? Amin. Karena ini dia sendiri yang berkata, masuklah melalui pintu yang sesat itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasan. Banyak orang yang masuk melaluinya. Jadi kita tidak mengikuti apa yang dilakukan orang lain. Banyak orang memasuki jalan yang luas. Banyak orang memasuki pintu yang lebar. Tapi kita berdiri teguh di atas pengajaran sound doctrine yang Yesus sampaikan. Amin. Saudara tidak perlu ikut apa yang dilakukan oleh orang banyak. Kita tidak perlu takut dengan tekanan-tekanan orang banyak. Karena kita hanya menyembah kepada Tuhan yang benar. Amin. Jadi jangan takut. Dimanapun engkau berada, engkau harus memilih jalan Tuhan. Engkau harus masuk di dalam jalan Tuhan. Memisahkan diri. Jadi kalau sudah ada di dalam sound doctrine, jangan pergi ke gereja yang tidak sound doctrine. Begitu. Banyak orang katakan percaya kepada ajaran sehat, tapi dia masih datang kepada gereja yang tidak mengajarkan ajaran sehat. Begitu. Jadi kita harus memikirkan dengan betul. Kenapa? Karena ini akan mempengaruhi hidup kita. Kita tidak boleh mengikut orang. Anda tidak perlu mencari ajaran sehat itu karena orang banyak menyarankan kepada Anda. Begitu. Walaupun pintu itu kecil, kita tidak tahu ujungnya seperti apa. Tetapi kalau Yesus mengatakannya, maka kita mempercayai apa yang Yesus ucapkan kepada kita. Amin, saudara. Amin. Ya, jadi pegang apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Bahwa sekalipun pintu itu sesat, tapi karena Tuhan
yang mengucapkan kepada kita, maka kita mempercayai perkataan Tuhan. Ya, kalau tidak mempercayai perkataan Tuhan, maka kita tidak perlu percaya kepada Alkitab. Ya, ingat, Yesus sendiri di dunia ini dia hanya melatih 12 murid. Yesus tidak membutuhkan banyak murid. Bahkan banyak murid yang mengikuti Yesus, mereka keluar dari pengajaran Yesus. Karena mereka berpikir terlalu sulit mengikut pengajaran Yesus. Sekarang kepada kita, Tuhan memberikan pilihan. Jalan mana yang engkau pilih? Jalan mana? Kita yang akan menjawabnya. Apakah itu jalan yang sempit, tapi itu jalan atau jalan yang lebar? Kita yang memilih. Di jalan yang lebar, engkau akan bertemu dengan banyak sekali orang, karena orang senang berada di jalan itu. Jalan itu sangat ramai sekali. Kalau engkau senang keramaian, engkau akan pilih jalan itu. Tetapi saya akan memilih jalan yang sempit karena Tuhan yang sudah memberitahukan kepada saya. Ketika Yosua hampir mengakhiri pelayanannya, dia berkata kepada orang Israel, pilihlah jalan ini sekarang. Aku dan keluargaku memilih jalan untuk melayani Tuhan. Yosua bilang, aku tidak peduli. Engkau bisa tinggalkanku. Engkau bisa lari daripadaku. Tapi aku memilih jalan daripada Tuhan. Aku dan seisi keluargaku akan melayani Tuhan. Apapun yang terjadi. Amin.